SONGKET merupakan singkatan dari Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu. SONGKET memiliki dua alamat kantor. Yang pertama di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Merdeka nomor 10 Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan kode pos 30136. Dan yang kedua yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, yakni Jalan Kolonel Haji Barlian nomor 25 Srijaya, Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. SONGKET ini dapat kita akses melalui link website yang tersedia pada layar dan juga dapat kita unduh melalui aplikasi SONGKET yang tersedia di Play Store. Dasar hukum pendirian dan pengembangan layanan SONGKET. Layanan SONGKET ini diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2017, di mana dalam peraturan ini membahas tentang penyelenggaraan Sumatera Selatan Smart Province melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Nah, melalui ini Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai inovasi berbasis teknologi komunikasi dan informasi dengan membangun ekosistem yang mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi guna menunjang sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Oleh karena itu, pemerintahan Sumatera Selatan khususnya Dinas Kehutanan dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dalam menciptakan dan menjalankan serta mengembangkan aplikasi dan website SONGKET, Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan tujuan membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan, mencari informasi, serta informasi yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Pengelola aplikasi SONGKET. Aplikasi ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan sebagai seksi pengembangan aplikasi, serta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Di aplikasi ini juga bekerja sama dengan Kodam 2 Sriwijaya, Polda Sumatera Selatan, Forum Daerah Aliran Sungai Sumatera Selatan, dan World Research Institute. Latar belakang aplikasi SONGKET. Provinsi Sumatera Selatan yang seringkali terancam oleh kebakaran hutan dan lahan. Fenomena ini tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga dapat membahayakan kehidupan manusia dan keberlanjutan sumber daya alam yang ada. Dalam usaha mencegah dan mengendalikan kebakaran tersebut diperlukan pendekatan yang cerdas dan terbarukan. Oleh karena itu, muncul inovasi berupa sistem pemantauan berbasis web JIS yang diberi nama SONGKET. SONGKET dirancang sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Deskripsi aplikasi SONGKET Sumatera Selatan. Aplikasi dan website SONGKET ini dilaunching oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru pada 7 Mei tahun 2021. Aplikasi Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau yang disingkat dengan SONGKET adalah aplikasi manajemen untuk memonitoring dan melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan utama pengembangan aplikasi SONGKET. Yang pertama, sistem operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini dibuat dengan tujuan sebagai sistem pemantauan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, sebagai sarana bagi masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam kontrol terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang terakhir, sebagai sarana pelaporan masyarakat terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan. Fitur menu layanan aplikasi SONGKET. Yang pertama, peta dasar. Pada menu peta dasar kita dapat mengakses beberapa fitur. Yang pertama, Canvas, OpenStreetMap, Google Maps Road, Google Maps Satellite, First Imagery, dan Rupa Bumi Indonesia. Dan yang kedua, titik panas. Adapun beberapa fiturnya yaitu kita dapat melakukan pelaporan terhadap titik api. Selanjutnya yang ketiga yakni potensi kebakaran. Adapun
Fitur yang dapat kita akses yang pertama itu peringkat bahaya kebakaran. Di sini kita dapat mengakses rawan kebakaran hutan, indeks cuaca kebakaran, serta kemudahan penyulutan api. Selanjutnya ada arsip kebakaran. Di sini kita dapat mengakses area-area terbakar pada tahun-tahun sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu lokasi titik panas. Di sini kita dapat melihat titik suar bakar. Dan yang keempat yaitu perakiraan cuaca. Di sini kita dapat mengakses kualitas udara yang terdiri dari arah dan kecepatan angin serta kualitas udara atau air visual. Dan kondisi cuaca. Di sini kita dapat melihat curah hujan, suhu udara, kelembapan relatif serta perakiraan curah hujan. Yang kelima itu ada batasan kawasan. Di sini kita dapat melihat batas administrasi yang terdiri dari kabupaten atau kota serta kecamatan, serta status kawasan yang terdiri dari fungsi ekologi gambut, batas kawasan hutan serta tutupan lahan. Keenam yaitu pengendalian. Di sini kita dapat melihat posko satuan tugas, misalnya posko Manggala Agni, posko KPH, posko BPBD, titik helipad, desa potensi asap, desa peduli api, Polres atau Polsek, Kodim atau Koramil, posko Karhutla Korem, serta kantor BPBD. Yang ketujuh ada menu fitur lapor. Pada menu ini, masyarakat dan petugas ataupun satuan pemadam kebakaran hutan dan lahan dapat melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar dengan mengisi form dan foto. Selanjutnya ada menu fitur data. Pada fitur ini kita akan dapat melihat data laporan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan, baik yang kita laporkan ataupun orang lain yang melaporkan. Selanjutnya ada menu fitur notifikasi. Pada fitur menu ini, setelah kita melaporkan kebakaran hutan dan lahan, maka petugas akan mengirim notifikasi untuk menanggapi laporan tersebut. Terakhir, ada menu fitur profil. Pada fitur ini berisi tentang profil pengguna aplikasi Songket. Manfaat aplikasi Songket. Yang pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintahan, yaitu sebagai bentuk respon pemerintah terhadap permasalahan yang kerap terjadi, guna mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, pemantauan waktu sebenarnya. Aplikasi ini dapat memberikan informasi waktu sebenarnya mengenai situasi kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga, pemberitahuan dini. Pemantauan waktu nyata memungkinkan aplikasi memberitahu masyarakat secara dini ketika kebakaran terdeteksi di sekitar wilayah. Keempat, informasi dan edukasi. Aplikasi ini menyediakan sumber informasi lengkap tentang penyebab kebakaran hutan, pencegahannya, dan tindakan dalam situasi darurat. Dan manfaat terakhir sebagai cepat respon dan koordinasi, yaitu memfasilitasi koordinasi antara berbagai pihak yang berwenang, termasuk pemadam kebakaran, tim penyelamat, dan otoritas setempat. Tutorial penggunaan aplikasi Songket. Pertama, install aplikasi Songket melalui Play Store atau bisa langsung melalui website. Yang kedua, membuat akun Songket. Setelah membuat akun, kita login terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah login, kita dapat memilih menu layanan Songket sesuai kebutuhan kita. Jika kita pilih menu pantau, kita dapat memantau karhutla dengan peta. Jika kita pilih menu lapor, kita dapat melaporkan kebakaran hutan dan lahan di sekitar kita. Jika kita pilih menu data, kita akan ditampilkan data mengenai kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, jika kita pilih menu notifikasi, maka kita akan ditampilkan daftar notifikasi pelaporan karhutla di Provinsi Sumatera Selatan. Dan terakhir, jika kita pilih menu profil, maka profil kita akan ditampilkan. Keunggulan aplikasi Songket. Pertama, mendeteksi dini kebakaran hutan dan dapat dilaporkan langsung melalui aplikasi Songket sehingga mendapat tindakan yang cepat. Yang kedua, aplikasi pertama yang mengimplementasikan jarak dan rute terdekat menuju titik panas dan titik api. Ketiga, terintegrasikan dengan kamera pengintai atau asap digital yang bisa di-zoom sampai dengan jarak 4 km. Keakuratannya bisa mencapai 95%. Yang keempat, dilengkapi dengan server Dell PowerEdge
R740, 1 unit sistem data dan informasi ekosistem gambut, dan 1 unit sistem data dan informasi kehutanan. Kelemahan aplikasi Songket. Pertama, beberapa pengguna kesulitan untuk registrasi. Kedua, titik koordinat atau GPS tidak bisa diklik agar bisa memudahkan ke lokasi. Ketiga, tidak bisa login setelah aktivasi dikarenakan username dan password tidak terdaftar. Keempat, tidak ada notifikasi terkait titik api di wilayah yang sebelumnya ada. Yang terakhir, tidak ada yang bisa dihubungi langsung dari aplikasi jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar. Jumlah pengguna atau yang mengakses aplikasi Songket. Sejak dirilis pada 22 Maret 2021 dalam Play Store dan di-launching pada tanggal 7 Mei 2021 oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Ermanderu, aplikasi Sistem Operasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau Songket terpadu yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 10.000 kali dari Play Store.